Ya, kembali bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Kita kembali mulai perbincangan pada malam hari ini, Pak Kristianto, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan sejauh ini. Sebenarnya apa yang Anda lihat begitu? Mengapa kemudian kita sampai pada titik ini? Apa sebenarnya pengaruh-pengaruh asing gitu seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Qurtubi? Apakah memang seperti itu, Pak? Ya, saya ingin begini, salut kepada Pak Ersanudin Nursi menyusun ini ya. Jadi begini, ini kalau diberikan sebagai given facts, oke, kita terima. But the statement-statement yang subjektif tentu harus kita perdebatkan. Saya begini loh, ini dunia ini sekarang tidak ada yang bisa autarki mandiri berdikari, itu nonsens. Even Amerika tidak bisa, China tidak bisa. Saya kemarin barusan berbicara di depan Megawati Institute ya. Saya bersama Ignas Kleden. Terus guyonnya, ini satu PNI, satu PSI. Entah yang dianggap PSI, mana saya dianggap PSI, Ignas dianggap PNI. Indonesia ini kalau PSI dan PNI bersatu sebenarnya selesai. Itu kan yang satu sosial demokrat Pak, yang apa? Pak Partai Sosialis ya, si Syahrir ya. Jadi begini loh Pak, kalau mau mendalami sejarah, Pak, tapi nanti bisa 2 jam. Enggak, saya mau singkat aja. Dipersingkat saja Pak. Pokoknya kita ini loh, mengalami pendulum ya. Pak, kalau boleh dipersingkat, ini kita sudah kebablasan atau tidak? Pendulum itu loh, state versus market ini loh. Negara sama pasar. Gitu. Jadi kita bolak-balik emang mengalami ayunan ke kiri kanan. Antara 12 tahun pertama tuh kita full melanjutkan liberal. Jadi Belanda diteruskan tuh. 57 baru tadi pengambil alihan etatisme. Itu tahun 67 dicabut liberalisasi karena bangkrut. Jadi etatisme itu membangkit, itu mesti ingat tuh, etatisme bangkrut karena etatnya menjadi predator untuk kekuatan market. Nah, kemudian dari market kembali ke state karena BUMN kuat, negara kuat. Kemudian dikembalikan ke liberal lagi pada Pakto 8. Ini semua ikut pendulum daripada perubahan ekonomi dunia. Karena dunia juga, kapitalisme juga bermetamorfose menjadi 4. Untuk menghadapi tantangan komunisme itu, kapitalisme 1 itu adalah free fight betul tahun 79. Waktu kena krisis ekonomi, kapok jadi Keynes. Pada waktu Syahrir Bung Hatta merumuskan sosial demokrasi itu adalah karena iklim dunia itu dikuasai sosial demokrat. Jadi sosial demokrat itu adalah negara harus intervensi. Tidak bisa dari pasar. Jadi kalau untuk sekarang kemudian terakhir ini kan setelah itu dikembalikan ke liberalisasi, baik-baik liberalisasi itu yang mengakibatkan krismon di kita maupun di Amerika, termasuk Amerika. Jadi sekarang kapitalisme itu sendiri sudah mawas diri masuk kepada yang namanya kapitalisme 4.0. Jadi kayak Microsoft itu kan ada edisi 1, 2, 3, jadi 4. Nah masalahnya adalah karena 2 ideologi lain yaitu fasisme dan komunisme kan sudah menyerah kalah. Fasisme kalah, komunisme kalah. Komunisme itu saya ingatkan ya bahwa Deng Xiaoping itu, oke sebentar lagi. Deng Xiaoping itu ngomong gini, saya 30 tahun mencoba Marxisme, 49, 49. China tidak kemana-mana. Karena itu saya kembali ke market, because the market is older than Marx. Sebelum Marx lahir sudah ada market. Nah, sekarang dengan ini kata lain Bapak mengatakan paham yang dianut sekarang ini sudah cocok gitu. Bagaimana kita bicara tentang dalam negeri aja kita lah. Kita harus kembali ke ideologi. Kita bicara tentang dalam negeri kita sajalah. Jadi nanti teorinya. Jadi dengan kata lain apa bisa disimpulkan yang kita kembali ke ideologi Pancasila, konsep yang betul tuh state dan market itu harus balance ke tengah. Gitu. Itu kesimpulan kemarin di Megawati Institute. Kesimpulannya seperti itu. Silakan untuk menanggapi. Ya, boleh. Boleh Pak. Boleh. Pijit-pijit. Boleh ya. Boleh. Silakan Pak. Ini begini ya. Worry dominasi asing ini sudah dikatakan oleh Bapak Bangsa Bung Karno ya, waktu saya mendampingi beliau ya, era transisi. Ya. Beliau like or not ya, beliau mewariskan republik ini sebagai the rich and virgin archipelago, negara yang perawan dan kaya raya. Belum $1 pun yang masuk sebagai foreign investment. Saya tanya pada beliau waktu beliau sudah ditahan, tapi masih presiden ditahan, punya ajudan ya saya ini ya. Beliau bilang bahwa, saya tidak anti modal asing. Tapi saya akan mengundang modal asing kalau sistem dan SDM kita sudah kuat. Kalau belum, saya khawatir one day kita akan dikendalikan oleh modal asing. Dan worry beliau ini yang sekarang terjadi ini. Ya, bagaimana kita tidak protek sumber daya. Yang nasionalisasi era KMB itu adalah Bung Karno itu. Bagaimana semua perusahaan asing di take over itu adalah pemerintahan Bung Karno itu. Ini yang sekarang kalau dominasi terjadi ini karena modal asing yang sekarang membanjir ke sini, ya,
kekayaan alam yang tergadaikan, kedaulatan energi dan pangan yang sekarang tergadaikan, ini sekarang sudah betul-betul kita worry. Itu worry dari seorang pendiri bangsa ini. Terima kasih. Baik, Pak Reflekson. Ya, Oh, tadi Pak Reflekson sudah. Kita beri kesempatan kepada yang lain, Pak Fahmi Idris terlebih dahulu untuk menanggapi. Intervensi ke Indonesia ini sudah dimulai berpuluh abad yang lalu. Bentuknya penjajahan. Apa faktor yang menyebabkan kekuatan asing, kepentingan asing, negara asing masuk ke Indonesia? Kita kaya sumber daya alam. Itu faktor pertama. Kemudian kedua, problemnya adalah kita tidak mau, dan minta maaf, kita tidak mampu memprotek itu. Berapa banyak negara-negara yang dimasuki oleh kepentingan asing. Tapi mereka survive, berkembang, tumbuh dengan baik. Dan independensi di dalam pengelolaan politik ekonomi. Politik luar negerinya baik. Yang mengkhawatirkan saya adalah, pertama, politik luar negeri kita sudah tidak jelas. Tidak bebas aktif lagi. Ada beberapa keputusan, ini mantan Panglima tentu tahu, di tempat-tempat yang esensial, pada aspek pertahanan, intervensi asing pun sudah luar biasa. Apalagi Bapak di boleh saya sektor potong dulu ya minerba. Pak? Kita harus mengikuti beberapa informasi dalam headline news berikut ini nanti terlebih dahulu. Nanti ya. kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, Sarah Sehat Anak Negeri segera kembali. Ya, Anda kembali bergabung bersama kami di Forum Sarasehan Anak Negeri. Tadi Pak Fahmi saya sudah janji, singkat saja Pak sebelum kita beralih ke... Saya ingin tekankan bahwa kemauan dan kemampuan untuk memprotek kepentingan yang esensial dari bangsa ini, yang relevan atau berkait dengan alinea keempat, itu memprihatinkan. Ambil contoh, undang-undang yang kami gugat, saya, Pak Kurtubi dan teman-teman yang lain, itu lahir setelah tahun 2000. Kemudian beberapa BUMN strategis itu dijual pada masa-masa itu juga. Jadi di mana letak kemampuan dan kemauan kita memprotek kepentingan yang sangat mendasar dari Republik ini. Jadi artinya peristiwa-peristiwa yang kita bicarakan hari ini, saya tidak minta maaf tapi harap maklum bahwa DPR juga terlibat. DPR terlibat. Itu yang kami gugat di MK, Pak Kurtubi. Pak Kurtubi minggu kemarin menyampaikan pandangannya bagus sekali. Minggu depan, tanggal 19, dari aspek ketatanegaraan kita gugat. Jadi artinya kita bersama, termasuk barangkali saya ikut salah. Tidak mau, tidak mampu secara intens memprotek kepentingan itu. Jadi secara tidak sadar kita yang membuat kita menjadi terbuka di interfere. Kembali lagi saya pernah mengalami teman saya tidak jadi ditentukan pada posisi tertentu anak buah Panglima ketika itu karena Amerika tidak setuju. Apa pasal? Kok kita tidak menentukan karena Amerika tidak setuju? Ini intervensi yang telanjang sekali. Dan di tempat-tempat lain pun terjadi begitu. Pertanyaannya, mau tidak kita memprotek ini? Mampu kita tidak memprotek ini secara bersama-sama? Siapa yang harus bersama-sama itu? DPR, pemerintah, dan pada dasarnya seluruh masyarakat, baik yang terorganisir dalam partai politik atau non-partai politik harus bersama-sama. Dan itu bisa dilakukan kalau pemimpinnya kuat. Tapi kalau pemimpinnya tidak kepemimpinan kuat, Pak Tantowi kalau gitu. DPR terlibat tadi Pak Fahmi mengatakan. Secara tidak sadar. Terima kasih Kania. Ya. Dari tadi paling tidak sudah ada 4 pembicara yang membebankan permasalahan ini kepada legislasi, kepada DPR. Pertama tadi Bung Ihsan, kemudian Bung Kurtubi, terakhir senior saya adalah Bung Fahmi. Kalau kita lihat bahwa nature atau karakter dari undang-undang kita itu adalah tidak aplikatif. Artinya undang-undang kita itu hampir seluruhnya memerlukan juklak dan juknis dalam bentuk peraturan pemerintah. Kita di DPR itu selama pengalaman saya
rapi dalam pengerjaan itu. Artinya aspek-aspek yang berpihak kepada rakyat itu ditampung dalam pasal demi pasal, dan ada keterlibatan masyarakat di sini. Jadi ketika diundang-undangkan, diketuk di paripurna, masyarakat masih bisa mempermasalahkan itu dan di-MK-kan. Permasalahannya adalah ketika keluar PP. Nah, PP inilah yang sering terjadi abuse of the constitutions. Seringkali kan kita lihat PP itu tidak nyambung dengan undang-undangnya. Nah, di sini saya kasih contoh saja. Karena saya di Komisi 1, salah satu yang saya awasin itu adalah soal informasi. Kita mengatakan bahwa ciri-ciri dari bangsa yang berdaulat itu apabila bangsa itu menguasai informasi. Nah, di kita itu tidak ada itu. Kita tidak berdaulat atas informasi. Nah, kalau kita bicara pengaturan yang dilahirkan dalam bentuk legislasi oleh DPR, undang-undangnya sudah benar, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Di situ diatur, ya, hak-hak rakyat, hak-hak negara itu diatur dengan baik. Kemudian ada kata-kata diperkuat, Bung Kurtubi. Tapi diperkuat ini sebenarnya deteriorasi. Diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang industri atau bisnis telekomunikasi dibagi menjadi industri yang terbuka, kemudian industri yang tertutup tapi terbuka. Nah, ini kan sudah memberikan peluang. Kemudian diperparah lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 yang mengatur kepemilikan saham asing di perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler maksimum 65%. Nah, kita lihat ada 10 jaringan telepon operator di Indonesia. Hampir seluruhnya itu dikuasai oleh modal asing. 3 telepon operator terbesar saat ini, yang pertama itu adalah XL, itu 66% itu dimiliki oleh Axiata Group Malaysia. Kemudian Indosat, 65%-nya dimiliki oleh Qatar Telekomunikasi. Dan Telkomsel dimiliki 35% oleh Singtel Singapura. 7 di bawah itu, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang minimum 40%. Semuanya dikuasai asing. Nah, mari kita berbicara mengenai Indosat sebagai player terbesar. 65% dimiliki oleh QTEL, sisanya dimiliki oleh publik. Pemerintah itu hanya punya 14%. Jadi kontrol pemerintah terhadap industri yang sangat strategis dalam perspektif keamanan dan ekonomi hanya sangat sedikit. Nah, sekarang mari kita lihat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Afiliani, bahwa kita tidak boleh anti terhadap modal asing. Apalagi kalau kita berbicara mengenai industri telekomunikasi, itu memerlukan investasi yang sangat besar. Kita tidak punya uang itu. Tapi jadi kita, dilematisnya itu adalah, kita tidak punya uang, tapi kita membutuhkan industri telekomunikasi yang besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, mari saya buka. Industri telekomunikasi di Indonesia, paling tidak di tahun 2011, itu omsetnya 100 triliun rupiah. Ini lagi ngomong mewakili pemerintah atau apa ini, Pak? Bukan, belum. Dari 100 triliun itu, bayangkan ya, dari 100 triliun itu, ada dana 1 triliun rupiah yang merupakan hasil rampokan dari masyarakat dalam bentuk pencurian pulsa. Kemudian, investasi yang begitu besar di telekomunikasi itu tidak menghasilkan benefit ekonomi, sosial, maupun alih teknologi. Tidak ada yang kita bisa manfaatkan. Bentuk dividen yang diharapkan, yang didapatkan oleh perusahaan telekomunikasi itu tidak diberikan dalam bentuk perluasan jaringan. Baik. Cukup ya. Sebentar, artinya itu hanya untuk memberikan gambaran kurang lebih seperti apa begitu penguasaan. Saya berbicara dalam perspektif ini ya. Oke. Omsetnya begitu besar, tapi kenyamanan yang dibelikan kepada publik hampir tidak ada. Oke. Mari kita lihat ya, kita telepon setiap 5 tahun. Jadi artinya tidak ada imbal baliknya begitu yang diharapkan. Pasti putus kan. Oke. Nah, itu berarti bahwa investasi yang ditanamkan itu tidak pada bentuk jaringan, tapi hanya pada bentuk layanan publik, ya, dan hanya dalam bentuk lain-lain. Tapi tidak ada benefit ekonomi. Oke, baik, ke Mbak Nurul kalau begitu. Dari besarnya Yang kepemilikan digugat tuh asing undang-undang oleh apa? industri telekomunikasi. Benefitnya Yang itu yang. Oke, Mbak Nurul silakan. Bukan PP-nya yang digugat, tapi undang-undangnya. Undang-undangnya yang digugat. Undang-undangnya yang Kenapa digugat. seperti itu? Kita ini kalau lihat konsep filosofi negara, Montevideo, udah nggak ada negara Indonesia itu. Ini negara goro-goro ini sudah ini. Karena apa? Baik. Karena coba kejadian terakhir, 224 tuduhan kepada Indonesia yang katanya melakukan yang disebut safeguard, dumping, subsidi aja nggak boleh. Untuk subsidi aja harus izin ke asing kita. Yang kedua, kita lihat neraca perdagangan kita sampai April tahun 2012
Itu defisit 5,9 triliun. Baik. Mau apanya yang kita sebut negara? Yang namanya kedaulatan itu utuh, nggak bisa ekonomi politik saja, nggak bisa. Oke, Dan buat- yang digugat tadi itu undang-undang, bukan PP-nya. Bukan PP-nya, Mbak Nurul. Iya, Mbak Kania, tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Tantowi, saya jadi teringat tentang kekuatan AT&T, bagaimana dia menjatuhkan Allende di Chile dan menaikkan Pinochet. Begitu. Jadi betapa kekuatan itu bukan cuma milik negara, tapi milik aktor-aktor yang disebut TNT Transnational Corporation ataupun MNC Multinational Corporation begitu. Saya kira saya jadi saat ini saya sebetulnya sedikit prihatin. Apakah kita ini sedang menunjuk hidung kita sendiri dengan katakanlah kebodohan-kebodohan yang dilakukan sehingga lahir undang-undang yang tidak pro rakyat. Kita semua terlibat di situ. Begitu. Yang justru saya ingin Saya mengatakan. nggak terlibat loh, saya nggak terlibat. Iya, Anda tidak, tapi artinya Saya tidak terlibat, tadi dikatakan hati-hati. bahwa di Saya terlibat tapi saya tidak ya. di legislatif ya. Oke, legislatif Oke, begitu ya, jelas di situ legislatif ya. Dan katakanlah kita semua juga Oke. publik yang menerima itu dan tanpa perlawanan sedikit pun. Ini adalah keterlibatan secara tidak langsung. Mungkin katakan seperti itu. Saya ingin mengatakan bahwa globalisasi sudah membuat dunia ini melahirkan pasar bebas melahirkan kompetisi, dan pada saat itulah kita di dunia ini kita betul-betul merasakan adanya surga dan neraka. Surga itu miliknya konsumen dan produsen karena kita bisa menikmati hal-hal yang murah dan mudah. Tapi neraka untuk negara-negara yang seperti kita yang hanya menjadi penonton dan tidak bisa bermain dengan cerdas. Seharusnya globalisasi Baik. itu memberikan Kita ke Pak Pande. Oke, tapi kita harus break terlebih dahulu. Kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kenapa Pak Pande? Silakan. Iya, baik. Kembali bergabung bersama kami di Sarasehan Anak Negeri. Tadi kita melewatkan diskusi yang masih begitu langsung, masih terus dilanjutkan begitu saat off air, tapi kurang lebih ada sebuah kesimpulan begitu ya, ada sebuah kesadaran bersama yang kemudian dengan kesadaran bersama ini apa sebenarnya yang perlu kita lakukan. Masih ada harapan untuk membalikan keadaan. Saya ke Pak Heru. Makanya. Saya Silakan. Kita bergantian, singkat-singkat saja. ini memang kadang kita rancu melihatnya persoalan itu. Bukan kita anti kepada asing, bukan kita tidak boleh memasukkan modal asing, tapi bagaimana penguasaan asing terhadap sumber-sumber daya alam kita. Bagaimana penguasaan asing terhadap tanah-tanah kita. Tadi sudah diungkap. HGU saja bisa menjadi aset perusahaan. Padahal tanah itu tanah negara. Kan ini persoalan kita. Saya ingin catat bahwa 57 belum zaman etatisme. Belum zaman bagaimana Bung Karno menguasai Indonesia. Itu masih zaman liberal yang kita maksudkan itu. Zaman demokrasi. Di situ kita mengambil alih perusahaan-perusahaan asing. Oke, baik. Ya, ini, Baik, saya ingin menyampaikan bahwa dari satu aspek hukum tanah kita, undang-undang pokok agraria tidak menjadi jiwa daripada pengaturan lebih jauh tentang tanah-tanah kita, tentang apa yang di dalamnya. Pak, sebentar Pak Dania. Baik. Jadi kita beri kesempatan kepada yang lain juga untuk ikut. Ya. Berbicara, silakan. Iya. Jadi saya kira saya harus meletakkan pemikiran Mas Kristianto Wibisono itu secara kritis. Bahwa sekarang ada relasi dengan asing, iya. Tetapi bagaimana relasi itu harus dalam rangka diprasarati dengan penguatan terhadap kedaulatan bangsa. Jadi saya kira relasi itu harus bermakna yang titik tolaknya bertumpu pada kedaulatan bangsa. Jadi berdaulat di bidang pertahanan keamanan, energi, air dan pertanahan, dan ekonomi. Nah, dua sisi yang paling sensitif terbuka untuk diisi. Yang pertama adalah ekonomi dan energi. Sesungguhnya konstitusi kita dan ideologi kita Pancasila memastikan untuk kita hidup di tengah-tengah kedaulatan bangsa. Nah, persoalannya adalah bukan di soal ekonominya, bukan di soal energinya, tapi ada program legislasi nasional di mana di situ juga ada investasi dari Istana Senayan. Ini otokritik dan saya mengkritik diri saya sendiri juga. Kita sudah dan juga kepentingan Istana. Kita sudah sampai pada kesimpulan itu sebelumnya. Oleh karena itu, maka saya memperkuat pemikiran Pak Reflekson Basir yang mengutip tadi Bung Karno dan pemimpin bangsa lain,
harus diawali dengan kesadaran ideologis politis. Kalau tidak, maka ini tidak tuntas. Nah, persoalannya adalah kita harus memulai dengan kepemimpinan nasional, di mana kepemimpinan nasional itu membanggakan bangsa sebagai sebuah bangsa. Demikian juga kepemimpinan dan anatomi di dalam Senayan DPR RI. Oke, kita beralih dulu ke seberang. Titolnya adalah proyek legislasi nasional yang memperkuat kedaulatan bangsa di bidang energi ekonomi. Itu persoalannya, dan itu harus diawali dengan kesadaran ideologis. Termasuk juga MK, dia tidak boleh bebas nilai. Dia harus dalam posisi untuk Pak memperkuat Yusron kalau kedaulatan begitu bangsa. untuk menanggapi, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini, apa yang dikatakan sebagai globalisasi, suka atau tidak suka, globalisasi itu telah terjadi. Nah, saya bukan masalah setuju dan tidak setuju, tapi saya melihat pengalaman Jepang. Alhamdulillah saya 13 tahun tinggal di negeri itu, dan saya membaca sejarah mereka, kita menemukan bukti bahwa Jepang menjadi negara maju itu bukan di bawah kebijakan yang dibilang Sakoku Seisaku, kebijakan menutup negeri selama 300 tahun, melainkan setelah Jepang membuka diri. Cuma masalahnya itu adalah bagaimana kita di dalam pergaulan internasional itu, baik ekonomi, politik, diplomasi dan seterusnya itu, bagaimana kita bersikap dengan baik sehingga jati diri kita, eksistensi diri kita tetap terjaga sebagai sebuah bangsa. Intinya, kalau saya melihat, saya juga pernah di parlemen selama 5 tahun, wakil ketua Komisi 1. Saya melihat sebenarnya inti utama itu adalah keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dan bangsa. Itu Pak Happy Bone, kawan saya dulu, juga di Komisi 1. Dalam hal teknologi senjata, kami mati-matian waktu membuat Corvette, agar Corvette itu dibuat di Indonesia, di PT PAL. Kita yang ketok palu. Tetapi setelah uangnya ngucur, Corvette itu dibawa ke Belanda, dibawa ke Korea, lalu disubkan lagi ke Indonesia. Mana ada keberpihakan pemerintah kepada rakyat? Itu satu. Satu lagi, dalam hal pembangunan pesawat terbang, alutsista, saya wawancara dengan direktur PTDI. PTDI mengatakan kita mempunyai kesanggupan, Pak Yusron, untuk membangun pesawat tempur, bahkan secara Sukhoi, mungkin kasih waktu 11 tahun, kami sanggup. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat kita membuat komponen, PTDI membuat komponen, itu dikenai pajak yang luar biasa, sehingga akibatnya PTDI itu komponen yang dibuat di Indonesia oleh anak bangsa itu ditaruh di dalam dus, dikirim ke Singapura, nyampai ke Singapura, ganti alamatnya, diimpor balik. Itu dinyatakan sebagai barang impor, dengan begitulah baru harga komponen itu menjadi murah. Ini suatu keanehan. Jadi saya melihat intinya apa? Kita perlu bahwa pemerintah itu berpihak kepada rakyat dan kepada negeri ini. Nah, saya melihat pemerintah kurang memiliki sikap keberpihakan itu. Terima kasih. Iya, baiklah kalau begitu. Tadi Mbak Lili dulu, kita beralih ke sana dulu, silahkan. Saya pikir dari semua pembicaraan kita ini tidak kalah pentingnya itu adalah yang kita hadapi hari ini. Faktanya adalah bahwa mental bangsa ini itu sangat hari ini tuh mengkhawatirkan kita semua. Adanya korupsi yang bukan saja banyak, sangat berlebihan seperti hari ini, itu menghancurkan kita semua. Apa yang kita bicarakan itu kalau kita tidak menyentuh dua hal ini, mental dan soal korupsi ini, saya pikir nggak ada gunanya. Oke. Disinilah hancurnya kita. Law enforcement harus betul-betul dijalankan. Jangan kita merasa bahwa saya nggak apa-apa, cuma nyolong duit 1 juta loh, yang sebelah sana kan 2 juta, itu nggak boleh begitu. Bagaimana kita menyikapi ini sebagai sebuah musuh hari ini, bangsa ini adalah korupsi yang harus dihabisi. Terima kasih. Baik, Romo silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau negara ini berdaulat dan kita juga berdaulat untuk hasil bumi dan mineral semua, itu muncul dan harus muncul dalam sikap. Bagaimana resources dan semua kekayaan ini diatur secara konstitusi. Dan tadi sudah jelas sekali, itu pasal 33. Dan dengan pergeseran bahasa kemarin ditambahi ayat-ayat yang lain, itu Revison Basir memberitahu saya, sejak KMB, itu sebenarnya sudah masuk lagi kekuatan asing itu. Jadi semangat ekonomi konstitusi yang kerakyatan dipegang oleh pendiri bangsa itu, akhirnya dan paling telak itu ketika Soekarno diruntuhkan itu. Dan sejak itu memang sekarang ini menjadi-jadi. Maka sebenarnya sekarang ini tolong Anda yang bertanggung jawab untuk soal-soal perumusan bahasa itu, apa komitmen untuk tadi pemberdayaan rakyat ini? Nggak usah jauh-jauh ngeceknya. Kita ngomong selalu apa? Pasar modal kan?
Pada rakyat banyak itu yang dibutuhkan apa? Pasar untuk kebutuhan nasi, perut, dan semuanya itu. Dan ini penyatuan zona baru ini, coba untuk keperluan apa? Pasar modalnya. Ya, tapi untuk pasar perut, lalu nasi dan segala macam supaya bisa membeli dengan enak, gajinya cukup. Siapa yang mikirkan itu? Itu saya kira kedaulatan di situ sendiri. Sekarang kalau kita melihat bagaimana tambang-tambang ini semuanya, majalah, koran semua sudah melihatkan semua. Hutan-hutan yang dari atas itu, dan di bawahnya itu tanah dan air itu. Habis tanah dan air ini. Terima kasih. Oke, baik. Kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.